Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Cikgu Leni. Oke, pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai P3K, khususnya soal pedagogik umum. Jadi perlu teman-teman ketahui, pedagogik umum ini termasuk ke dalam kompetensi teknis. Tetap semangat bagi teman-teman pejuang NIP. Saya doakan teman-teman mendapatkan hasil sesuai dengan usaha yang teman-teman lakukan. Amin. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita harus memahami dulu tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Mengapa saya bilang yang sudah direvisi? Karena yang sebelum direvisi C6 adalah mengevaluasi, dan yang setelah direvisi C6 itu mencipta. Jadi kita mulai dari tingkatan yang pertama, C1. C1 mengingat. Kata kerja lainnya adalah menyebutkan, menuliskan, mengetahui, dan lain-lain. Lanjut C2, memahami. Jadi selain memahami, siswa juga dapat membedakan, menerangkan, mengartikan. Kemudian C3 menerapkan. Selain menerapkan, kata kerja yang lain adalah melaksanakan, melakukan, menggunakan, menyelesaikan, dan lainnya. Lanjut C4 menganalisis. Kata kerja lainnya adalah siswa mampu memilih, menyeleksi, menguraikan, dan lain-lain. C5 mengevaluasi. Kata kerja operasional lainnya adalah membuktikan, menguji, mengukur, dan lainnya. C6 mencipta. Kata kerja lainnya adalah membangun, membentuk, membuat, menyusun, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa browsing aja apa aja kata kerja operasional tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nanti akan keluar banyak kata kerja lainnya ya. Lanjut kita dengan option kita adalah A. Kata kerjanya mengelompokkan. Mengelompokkan itu di sini adalah C2. Lanjut option B. B itu menyebutkan berada di C1. Menjelaskan di option C berada di tingkatan kognitif C2. Kemudian D, membedakan. Membedakan berada di tingkatan kognitif C3. Kemudian option E, membuat. Nah, membuat merupakan kata kerja di tingkatan kognitif C6. Maka jawaban yang tepat adalah option E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menjawab soal nomor 2, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sebelum kita merumuskan tujuannya, kita harus tahu apa saja yang harus kita penuhi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu syaratnya adalah A, B, C, D. A adalah audience. Audiensnya sendiri adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian B, behavior. Behaviornya itu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran. Kemudian C, condition atau kondisi yang artinya batasan yang dikenakan pada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D, degree, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah option B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu merupakan kondisinya atau condition. Kemudian siswa dapat itu merupakan audience. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu merupakan behavior, secara benar merupakan degree. Kalau kita lihat di option A itu conditionnya ada, audience-nya ada, dan behaviornya ada, tapi degree-nya tidak ada. Option C conditionnya yang tidak ada. Untuk option D, di situ hanya ada behaviornya dari kata menjelaskan, sedangkan option E hanya ada kondisi dan degree-nya saja. Soal nomor 3, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita cek dulu di soal itu dituliskan tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Itu termasuk materi yang berupa konsep. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah option D. Untuk fakta, saya jelaskan sedikit. Fakta itu adalah ketika siswa diminta menyebutkan nama, kapan, di mana tentang suatu peristiwa terjadi. Kemudian konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Lalu prosedur itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Lalu prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau hubungan sebab akibat. Lalu yang terakhir keterampilan.
apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Jadi sampai di sini semoga teman-teman paham. Soal nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jadi teman-teman, untuk menjawab soal nomor 4, kita harus pahami dulu strategi pembelajaran. Jadi di sini kita tidak perlu menghafal, cukup kita pahami intinya saja. Baiklah teman-teman, dalam pembelajaran kooperatif, siswa-siswi bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang. Kemudian dalam pembelajaran inquiry, proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Kemudian problem solving. Nah, dalam problem solving, proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Dalam problem solving ini juga merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Lalu discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Situ kata kuncinya, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option E. Kontekstual. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, E. gambar. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, kita harus tahu dulu fungsi dari media pembelajaran tersebut. Pada option A, bagan. Nah, bagan ini biasanya digunakan untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Kemudian ada APE atau alat permainan edukatif. Alat ini biasanya digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Lalu ada flipchart. Flipchart adalah kumpulan ringkasan, skema, gambar, dan tabel yang dibuka secara berurutan, tersusun dengan rapi dan baik berdasarkan materi pembelajaran. Kemudian untuk option D dan E, foto ataupun gambar merupakan media visual yang hanya dapat dilihat tanpa ada audio ataupun suara. Nah, fungsinya foto ataupun gambar biasanya digunakan untuk mengatasi keterbatasan pengamatan. Ketika ada pembelajaran yang sulit kita tampilkan kepada peserta didik atau kita tunjukkan secara langsung, maka dapat kita perlihatkan atau kita sajikan melalui media foto ataupun gambar. Jadi jawaban nomor 5 yang paling tepat adalah option A, yaitu bagan.
Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal-soal P3K khususnya pedagogik umum. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.